Drama isu perselingkuhan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana semakin memanas. Terlebih setelah Ayu Aulia, model yang mengaku mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi, ikut muncul dan angkat bicara. Ia bahkan memastikan bahwa anak Lisa bukanlah darah daging Ridwan Kamil karena memang sama sekali tidak terjadi perselingkuhan di antara keduanya. Hal itu pun tampaknya membuat Lisa tampak gerah. Lewat media sosialnya, Lisa melancarkan serangan balik terhadap model yang merupakan mantan sahabatnya itu. Secara blak-blakan, ia menuding bahwa Ayu justru yang lebih dulu memiliki hubungan dengan Ridwan Kamil. Namun yang membedakan di antara mereka hanyalah Lisa yang memiliki anak, sementara Ayu tidak. Aduh, bangun tidur melihat isi apa itu dia mengetek-ngetek Zanzabila. Ngadu dulu ke polisi sana kalau emang salah. Di situ chattingan kapan? Kan gue bilang emang gue temen lu dulu, ya kan? Kenal. Lu sendiri yang nge-DM siapa? Kang Ridwan Kamil. Lu sendiri yang menggatal. Lu sendiri juga yang di situ tulis aku udah bilang, loh kenapa juga atuh kamu berbohong lah? Memang iya, ya dibesarin aja gue bilang. Jangan digugurin. Justru saya agak simpang siur ini. Makanya sebaiknya sih memang para pihak itu duduk bersama ya. Agak simpang siurnya ini Ayu Aulia bilangnya ini gue yang kenalin bang. Yang kenalin Lisa ke RK itu gue. Kata Ayu begitu kemarin telepon. Ya mungkin kan sudah beredar ya, sudah beredar itu di sosial media awalnya seperti apa sih kan sudah bisa dilihat siapa terlebih dahulu menghubungi terus bagaimana kan kalau nggak salah sudah ada ya di sosial media sudah beredar juga sih. Tidak hanya meluapkan emosi lewat tulisan, Lisa juga sempat mengunggah rekaman suara yang bernada serupa. Dia menyampaikan bahwa Ayu adalah sosok yang mengenalkan dirinya kepada Ridwan Kamil. Karena itu, baginya Ayu dan dirinya sama saja. Sama-sama pernah punya hubungan dengan Ridwan Kamil. Sehingga Lisa meminta Ayu berhenti menyampaikan informasi yang dia nilai fitnah. Teruntuk AA ya, kan kamu duluan yang ada hubungan sama bapak ya. Udah banyak kok yang tahu. Udah deh ya, jangan sok-sok pro ke ibu, jangan. Kan kamu ini kan yang duluan ada hubungan sama bapak, kamu yang kenalin aku gitu loh ya. Coba ngomong ke media kayak begitu, jangan terus-terusan fitnah loh. Ini udah bukan tentang asmara lagi loh ya, ini tentang anak, hak anak, paham ya sampai situ ya. Thank you. Sudah tersebar sayang kan, bukannya video kamu dengan laki-laki bertato gitu atau apa gitu. Banyak banget yang kirim ke aku. Sama ada yang berdua ya. Sama siapa ya? Kira-kira sama siapa? Aku jadi penasaran deh. Siapa sih yang nyebarin? Ada undang-undangnya loh itu. Mantap jiwa. Teruskan. Karena aku tahu yang sebenarnya. Sebenarnya banyak banget curhatan-curhatan hati yang Bu Cinta sendiri sampaikan kepada saya, bahwasannya sakit pasti hatinya ya sebagai seorang perempuan. Ternyata ada fitnahan-fitnahan seperti ini, apalagi dia punya anak perempuan, apalagi sudah kehilangan seorang anak satu kan, yang kita tahu hanya di Swiss itu kan, pasti sakit sekali gitu. Apalagi kemarin juga ada berita yang tidak baik seperti itu, terus sekarang juga berita lagi gitu. Tolong disudahi aja. Dan ada juga berita-berita hoax tentang chattingan yang katanya ditawarkan sejumlah uang, itu tidak benar, itu hoax. Saya sudah mengklarifikasi sendiri dengan Pak RK dan juga Bu Cinta bahwasannya itu adalah hoax gitu. Saya sampai nangis gitu tadi, bahwasannya
Bu Cinta itu sedih, amat sangat sedih. Dan ya ini keji banget sih gitu. Kritikan tajam juga hadir dari Tengku Zanzabella, konten kreator beberapa waktu lalu juga lantang berkomentar terkait kasus Nikita Mirzani. Menurutnya, apa yang diajukan Ayu Aulia dengan berbicara ke publik dan membela Ridwan Kamil justru menjadi sebuah blunder. Apalagi jika memang benar dia memiliki hubungan dengan mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu, tidak sepantasnya berbicara sebagai perpanjangan tangan dari Ibu Cinta. Ia juga menuding banyak kejanggalan dari pernyataan Ayu yang justru mengungkap bobroknya. Jangan mau digiring kemana-mana, pokoknya satu. Ya, aku adalah tim Bu Cinta. Ya, tim dimana aku mau tahu yang katanya dia mau keadilan untuk anaknya. Ayo tes DNA, tes DNA selesai. Itu aja, gak usah ngalor ngidul. Aku cuma minta tes DNA, ya, secepatnya. Enak nih nyeruput kopi sambil nonton kedunguan wawancara dari Ayu Aulia. Jadi dia bilang, ngapain di abortion? Orang kita datang untuk USG. Niat hati hendak membela Bapak Ridwan Kamil, tapi statement blundernya malah justru memojokkan dan menceritakan 50% kronologi yang nyata. Yang pertama, mereka bersikeras untuk menepis bahwasannya terjadi pertemuan dengan yang berapa hari nggak ngerti gue ya. Dan mereka berusaha untuk memperbaiki citra dari seorang Bapak Ridwan Kamil dan memojokkan seolah-olah Lisa ini adalah yang paling dakjal di antara yang lainnya. Padahal faktanya adalah si Ayu ini pun juga seorang yang tidak pantas berbicara berada di posisi istri sah. Karena fakta yang telah gue dapatkan, dia ini adalah orang yang mendukung Lisa dan RK pada saat itu. Didukung oleh chatting-chattingan yang menyatakan tentang anak pejabat, benih pejabat. Dan dia mengeles bahwasannya dia bukanlah orang yang memperkenalkannya. Lalu seolah-olah dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Ibu Cinta. Logikanya, kalau misalnya tidak ada hubungan, untuk apa menemani USG? Untuk apa ada pembicaraan tentang abortion? Dan untuk apa Bapak Ridwan Kamil menunjuk jubir seperti si Ayu ini? Gue pikir dia mau konferensi pers itu untuk mempertajam situasi kebenaran. Ternyata malah ngeceritain aslinya. Tak hanya sampai di situ, Lisa pun sempat menyindir Ayu terkait kasus dugaan tunggakan pembayaran gaji terhadap karyawannya sendiri. Kabar tersebut pertama kali mencuat di salah satu akun Instagram @infozonecareofficial. Salah seorang yang mengaku melaksanakan pekerjaan dari Ayu tidak mendapatkan bayaran seperti yang seharusnya dengan total kerugian mencapai belasan juta rupiah. Pekerja itu pun mengklaim beberapa kali sudah berusaha menghubungi baik via WhatsApp maupun Instagram, namun sama sekali tidak mendapat respon apapun. Di tengah kehebohan yang terjadi, sebelumnya Ayu Aulia sempat menyebut tudingan Lisa Mariana terlalu berlebihan, mengada-ngada, bahkan terkesan halusinasi alias halu. Menurutnya, pertemuan Ridwan Kamil dan Lisa terjadi pada bulan Juni 2021 silam. Sementara mantan sahabatnya itu melahirkan buah hatinya di bulan Januari 2022. Yang artinya tidaklah mungkin jika anak tersebut adalah darah daging mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
berlebihan, terlalu dibuat-buat, terlalu dramatis. Saya itu kan kenal sama beliau dulu deket ya. Jadi dulu dia sempat bilang bahwasannya dia hamil. Lalu saya mengantar dia USG di rumah sakit di dekat rumah dia, yang dimana itu pada bulan September. Nah di bulan September itu sudah 4 bulan. Nah anaknya itu lahir di bulan Januari tanggal 22, yang dimana beliau bertemu dengan Pak RK itu di bulan Juni. Secara tegas, Ayu juga membantah adanya dugaan perselingkuhan yang sempat diklaim oleh Lisa. Ia membenarkan bahwa awalnya Lisa meminta bantuan kepada Ridwan Kamil untuk biaya kuliah karena mengalami kesulitan ekonomi. Namun ternyata semua itu menurut Ayu adalah kebohongan besar. Bahkan Lisa kondisinya memang sudah berbadan 2 ketika bertemu pertama dan terakhir kalinya dengan Ridwan Kamil. Membantu sekolah, betul, membantu sekolah, dan dia berbohong. Dia bilang dia anak yatim dan dia mau sekolah dan lain-lain. Makanya Bapak bertemu dengan dia untuk memberikan sejumlah uang itu. Dan satu lagi, tidak ada perselingkuhan antara kedua belah pihak karena hanya bertemu 1 kali. Sebelumnya Lisa Mariana juga mengunggah tangkapan percakapan pesan dengan pihak yang diduga perwakilan Ridwan Kamil terkait perkara tes DNA. Lisa sempat dengan tegas menyanggupi hal tersebut, namun akhirnya menolak. Ia tidak akan bertemu dengan Ridwan Kamil. Secara tegas, Lisa mempertanyakan bagaimana tes DNA bisa dilakukan tanpa kedua orang tua dari anak yang bersangkutan. Dari pihak, katakanlah sekarang dari pihak si wanita ini dan dari pihak, saya nggak tahu nih ya, Sunannya udah sebagai kuasa hukum mau bukan, menjelaskan bahwa nggak seperti itu, seolah-olah mereka menyatakan bahwa memang ada hubungan gitu kan, sehingga mereka berani meminta ya beberapa hari belakangan ini silahkan, bahwa mereka sudah bicara dengan si wanita ini, kalau nggak salah namanya Lisa, dan Lisa itu bersedia untuk melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa memang anak itu anak siapa. Nah masalahnya sekarang si wanita mengatakan ayo tes kan gitu kan. Dari satu sisi RK-nya mengatakan seolah-olah kami nggak takut, tetapi di dalam kenyataannya ini ada 2 versi gitu ya. Yang satu mengatakan oke, saya nggak takut dari pihak perempuan, tetapi RK juga bilang seolah-olah dari kuasa hukumnya mengatakan oke, kami juga siap. Tapi kemudian bersiliweran lagi bahwa mau dites DNA-nya ini artinya masing-masing versi, ya kan. RK-nya minta katakanlah ke rumah sakit atau ke lab yang katakannya dia yang rekomendasikan, sementara si wanita ini maunya di lab atau di rumah sakit yang direkomendasikan sama dia, ya kan. Dua-dua seperti ini. Dalam hal itu saya masih mengatakan itu belum ada yang benar, belum ada yang salah gitu. Artinya kalau masing-masing mencurigai, kalau yang satu ini minta ke labnya dia atau ke rumah sakitnya dia, yang satu pihak minta ke labnya dia, ke rumah sakitnya, memang di sini terus terang kita mesti katakan mohon maaf ini ya, kadang-kadang rumah sakit ya, klinik ya, atau lab juga itu bisa aja masuk angin gitu ya, karena diperiksa di lab yang dimaui oleh satu pihak, bisa diorder gitu loh ya kan, silakan begini-begini, nanti bidang terbukti atau tidak, menjadi tidak fair. Sementara ini sudah katakanlah menjadi perhatian publik, sehingga memang kita inginkan memang sesuatu pemeriksaan yang betul-betul objektif. Kalau memang di klinik atau di rumah sakit, memang harus yang disepakati kedua belah pihak dan diberikan akses juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau, hingga nggak ada manipulasi dari hasil nanti tes DNA yang dilakukan.